perhatikan ayat firman ini. Alkitab mengatakan, bagi orang yang ada di dalam Kristus, baginya tidak akan ada lagi penghukuman. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata condemnation atau sebuah dakwaan. Tapi dari terjemahan Alkitab berbahasa Yunani, ini bukan hanya sekadar sebuah dakwaan, tapi keputusan penghukuman. Jadi dengan kata lain, ketika saudara melakukan pelanggaran firman atau hidup dalam ketidakakuratan, hidup tidak taat, secara otomatis dalam hidupmu akan mulai bekerja hukum dosa dan maut. Yang dimaksud sebagai hukum dosa dan maut artinya setiap aturan, arahan, perintah yang Tuhan pernah berikan kepada umat manusia tapi dilanggar, siapapun yang melanggarnya akan langsung menerima konsekuensinya seketika. Nah, kita sama-sama belajar hukum pertama yang Tuhan berikan kepada umat manusia itu ada di kitab Kejadian pasal yang kedua. Coba saya mengajak saudara melihat sejenak. Kitab Kejadian pasal yang kedua. Saya mengajak kita membaca ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Mari baca dengan suara keras. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk memusnahkan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari itu memakannya, pastilah engkau mati. Ini adalah perintah pertama yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Semua buah-buahan dalam taman ini yang dihasilkan oleh pohon-pohon yang ada, boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi buah pengetahuan baik dan jahat, jangan kau sentuh, jangan kau makan. Ada orang di sini. Karena pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saat manusia mengambil keputusan lebih mendengarkan suara dari si ular, lalu manusia mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, pada saat itu mereka terputus dari Tuhan. Kematian yang pertama kali dialami oleh manusia adalah kematian rohani. Ada orang di sini. Adam masih hidup kira-kira 900 tahun lebih. Tapi seperti yang dinubuatkan dan seperti yang dikatakan oleh firman, pada hari kamu memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kita Petrus menegaskan, satu hari Tuhan itu 1000 tahun manusia. Jadi belum sampai satu harinya Tuhan ada mati secara lahiriah. Tapi ketika Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dari sejak detik itu hubungannya dengan Tuhan terputus. Nah, saya menghendaki agar saudara belajar menyadari, seperti yang ditulis di dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua. Di sana saudara mendapati ada dua jenis hukum yang sedang bekerja. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dalam Alkitab berbahasa Inggris ditulisnya dengan kata-kata hukum roh yang menghidupkan telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita mendapati ada dua jenis hukum di sini. Ada orang di sini. Yang pertama adalah hukum roh yang memberi hidup. Oke, katakan sama-sama. Di dalam Alkitab, khususnya Roma 8 ayat 2, ada dua jenis hukum yang dituliskan. Yang pertama, hukum roh yang memberi hidup. Yang kedua, hukum dosa dan maut. Nah, dari terjemahan Alkitab berbahasa Yunani, kata hukum di sana diambil dari kata Yunani nomos. Kata nomos itu punya arti regulasi, aturan, sebuah perintah, sebuah kebiasaan, sebuah hukum. Jadi kalau kita bicara tentang hukum dosa dan maut, ini bicara tentang suatu regulasi, suatu aturan, suatu perintah yang membuat secara langsung, secara otomatis kita mengalami berbagai hal negatif dalam hidup kita. Itulah hukum dosa dan maut. Apa itu? Suatu aturan,
suatu regulasi, suatu perintah yang kalau dilanggar akan membawa kita secara otomatis mengalami berbagai hal yang negatif dalam hidup kita. Mulai ketika Adam melanggar perintah Tuhan, tidak mengikuti perintah yang Tuhan berikan, secara otomatis hubungan dia dengan Tuhan jadi terputus. Citra Allah yang selama ini melekat dalam hidupnya mulai hilang, jadi hilang. Di sini paham? Dari waktu ke waktu kehidupannya jadi semakin merosot, jadi mudah digerogoti oleh pekerjaan si jahat, sampai pada akhirnya mengalami kematian secara lahiriah. Tapi Tuhan menghendaki agar setiap kita tidak terus ada di dalam hukum dosa dan maut. Nah, saudara suka tidak suka, percaya ataupun tidak, masih ada banyak orang-orang Kristen, termasuk hamba Tuhan, yang menjalani kehidupan sehari-hari mereka di bawah hukum dosa dan maut. Ketika saudara, misalkan saudara mendapati, wah ternyata kok saya sakit ya, ternyata saya kok jantungnya terblokir, kolesterol saya tinggi, gampang pusing, itu adalah efek dari saudara melanggar hukum Tuhan, hukum kesehatan Tuhan. Ada orang di sini. Kalau saudara makan dengan sembrono, segala sesuatu yang pokoknya saudara bilang enak, itu yang saudara makan, tanpa saudara menimbang aspek kesehatan. Udah gitu ditambah saudara jarang olahraga. Nggak ngomong tidak pernah sih, ya kadang-kala olahraga sih Pak, setahun sekali. Sudah jarang olahraga, makan sembarangan, otomatis ini akan mengakibatkan adanya kerusakan pada organ tubuh tertentu dalam hidup. Itu adalah efek dari bekerjanya hukum dosa dan maut. Di sini paham? Saudara makan yang manis-manis berlebihan, apa yang terjadi? Gula darah saudara jadi naik, dan saudara mulai mendapati ada banyak efek samping dari gula darah tersebut. Tanganmu sering kebas, kakimu sering kebas, merasa tidak nyaman, sakit. Udah gitu tiap malam selalu buang air kecil tengah malam sampai berkali-kali. Ikut session ngantukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena saudara melanggar aturan dan hukum yang Tuhan tetapkan. Ada orang di sini. Jadi di atas muka bumi ini ada aturan-aturan, hukum-hukum yang Tuhan sudah tetapkan. Salah satu di antaranya hukum kesehatan lahiriah. Saudara harus makan sehat, harus olahraga, baru tubuhmu akan prima. Ada hukum gravitasi. Saudara naik ke lantai atas, kalau saudara loncat pasti sampai ke bawah. Saudara lempar sesuatu, saudara boleh tidak percaya, tapi kalau mau lempar sesuatu ke atas pasti akan turun ke bawah. Betul ya? Nah, itulah yang disebut sebagai hukum gravitasi. Nah, terapkan hukum gravitasi dalam hidupmu. Saudara naik ke lantai 5, lalu saudara loncat dari lantai 5 itu, pengen terbang. Karena hukum gravitasi, saudara akan ditarik turun ke bawah. Nah, setelah itu, kalau nggak ketemu di rumah sakit, pasti saudara harus nunggu kita-kita di pintu gerbang surga. Jelas ya? Nah, itu adalah efek konsekuensi dari bekerjanya hukum dosa dan maut. Karena saudara melanggar hukum alam yang ada. Tapi puji Tuhan, bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena engkau mengalami pekerjaan firman dan roh yang menghubungkan saudara dengan dimensi pewahyuan Sang Kristus. Oh, come on. Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, bahkan dipermuliakan di sebelah kanan Bapa, yang datang dalam hidup Yohanes. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang datang dalam hidupmu. Lalu dia menyatakan dirinya sebagai yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Dia yang sudah memulai perjalanan rohanimu. Dia akan terus menyertai saudara, menguatkan saudara, memulihkan saudara, membangkitkan kembali engkau sampai mencapai garis akhir dalam kekuatan penuh. Dan anugerah yang Tuhan berikan berkata, aku juga adalah yang hidup. Akulah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Artinya apa? Dia berotoritas untuk menentukan mati hidup orang. Karena di tangannya telah ada segala kunci maut dan kerajaan maut.
Nah, puji Tuhan, bilang puji Tuhan. Di dalam Kristus ada hukum roh yang memberi hidup, yang akan diaktifasi, yang akan bekerja untuk menelan, untuk membatalkan bekerjanya hukum dosa dan maut. Kamu katakan amin. Amin. Dan dalam ayat yang pertama ditegaskan tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi dakwaan, tidak ada lagi keputusan penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, saya mau kita bawa prinsip ini masuk dalam aplikasi sehari-hari. Dan saya mau saudara belajar mengembangkan takaran imanmu, membangun dasar keyakinanmu. Amin. Kenapa sih setiap kali habis makan jadi Cina-Cina semua? Bisa berikan respon yang bagus. Setiap kali selesai saudara menerima penyikapan pewahyuan yang menyatakan bahwa dia adalah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Saudara ada di dalam Kristus. Pernyataan firman mengatakan tidak ada lagi penghukuman. Dan kita mengatakan hukum roh yang memberi hidup akan menganulir, akan membatalkan bekerjanya hukum dosa dan maut. Halo, amin. Nah, mari kita terapkan prinsip ini dalam hidup sehari-hari. Setuju? Sudah siap? Nah, ketika saudara menangkap pemahaman ini, saya mau saudara membangunnya menjadi dasar keyakinan dalam hidupmu. Bangun itu menjadi takaran iman yang baru dalam dirimu. Nah, apa prinsip yang kita bisa pelajari? Perhatikan, bagi orang-orang yang selama ini karena ketidakakuratan hidupnya, karena ketidaktaatan yang dia alami, yang otomatis membawa hidupnya harus menghadapi banyak konsekuensi dari bekerjanya hukum dosa dan maut. Saudara jadi sakit, saudara jadi bermasalah secara ekonomi, punya banyak permasalahan keluarga, punya banyak pergumulan dalam hidupmu. Ada orang di sini. Itu semua adalah efek bekerjanya hukum dosa dan maut. Tapi ketika saudara mau bertobat, ketika saudara mau kembali menjadikan Yesus sebagai penguasa atas hidupmu, dan engkau menyerahkan kendali hidupmu dalam tangan Tuhan, dan engkau berkata, Tuhan, bukan hidupku lagi, ini adalah milikmu, dan aku menghendaki Kristus hidup dalam diriku. Saat saudara mengambil keputusan betul-betul menyerahkan kendali hidupmu dalam tangan Tuhan, pada saat itulah Roh Kudus akan mengaktifasi bekerjanya hukum roh yang memberi hidup dalam dirimu. Dan ketika hukum roh yang memberi hidup mulai diaktifasi dalam dirimu, artinya segala kondisi negatif yang ada dalam dirimu, yang selama ini terus menjadi masalah, menggerogoti hidupmu, menekan dirimu, engkau bisa mulai singkirkan keluar dari dirimu. Ada otoritas yang Tuhan beri, ada kuasa yang Tuhan beri, yang membawa saudara punya cukup otoritas untuk perintahkan semua tekanan keluar dari hidup, segala bentuk sakit penyakit keluar dari hidup, segala permasalahan yang selama ini menggerogoti dirimu bisa mulai selesai satu demi satu dengan cara yang ilahi, bukan dengan kekuatan manusiawimu, bukan dengan upaya dan usaha lahiriahmu, tapi selalu ada campur tangan Tuhan, ada interaksi ilahi, ada intervensi Tuhan yang berlaku dalam hidupmu. Karena mulai hari ini saya mau semua saudara mulai melihat hidupmu, dan engkau mulai mendapati, kau ada yang negatif dalam diriku. Jangan anggap itu hal yang normal. Mari kita belajar bawa hidup kita masuk dalam hadirat Tuhan. Minta untuk Roh Kudus menyelidiki batin kita. Minta untuk Tuhan menguji apakah ada ketidakakuratan yang menjadi masalah, yang menjadi penyebab sehingga semua hal negatif ini terus terjadi dalam diri kita. Bukan? Datang dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bertobat. Lalu minta Roh Kudus menelah hati kita. Biarkan Roh Kudus mengoreksi mana yang salah, mana yang belum akurat, mana yang harus diubah, mana areal yang harus kita serahkan kepada Tuhan, mana aspek hidup yang harus menuntut perubahan, pendisiplinan dari diri kita. Jalani proses tersebut. Jalani proses itu. Kalau ada yang harus kau rubah dari kebiasaanmu, ambil sebuah tindakan pendisiplinan pribadi, engkau merubah kebiasaanmu. Kalau ada hal-hal yang keliru yang
selama ini kau lakukan, bertobatlah. Amin. Kembalilah kepada Tuhan. Ya. Praktekkan prinsip firman. Amin. Lakukan hal yang benar. Amin. Pendek kata, aspek yang selama ini dipakai iblis untuk masuk harus ditutup dulu. Ya. Harus dikunci dulu. Ya. Dengan roh pertobatan. Dengan roh pertobatan. Ketika saudara bertobat, artinya bukan cuma saudara berhenti melakukan yang salah, tapi saudara harus mulai melakukan hal yang benar. Amin. Halo, amin. Amin. Ketika saudara punya masalah finansial, mungkin disebabkan karena cara saudara mengelola uang keliru. Selama ini saudara punya kebiasaan besar pasak daripada tiang. Saudara lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Lalu saudara meminjam, sehingga saudara mulai menjadi punya masalah keuangan. Ada orang di sini. Atau cara saudara memutar uang. Nah, ada orang-orang punya otak bisnis, tapi perhitungannya keliru. Sehingga ketika dia muterin duit, bukannya duitnya berputar, yang ada duitnya hilang semua. Saudara mungkin bilang, wah Pak, saya kena tipu. Ya apapun alasannya, yang pasti upaya dan usahamu kan keliru. Nah, karena kekeliruan menciptakan sebuah masalah. Belajarlah untuk mengevaluasi di mana salahnya, lalu benahi dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara bertobat, ulangi, ketika engkau bertobat. Pada saat saudara bertobat, pada saat yang sama saudara bisa mulai belajar untuk meyakini, mengembangkan takaran imanmu, bahwa lewat pertobatanmu, Roh Kudus tidak tinggal diam. Roh Kudus akan mulai mengaktifasi hukum roh yang memberi hidup dalam dirimu. Katakan amin. Ya, ketika hukum roh yang memberi hidup bekerja, ini juga sebuah aturan, ini juga regulasi, ini juga perintah. Tapi kalau saudara taati, akan membuat apapun yang kau sentuh jadi hidup. Mengakibatkan apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Karena saya percaya inilah saat yang Tuhan tetapkan untuk gerejanya disehatkan dari segala aspek, dari segala situasi dan keadaan yang selama ini digerogoti oleh maut, yang selama ini dirusak oleh kuasa dosa, yang selama ini ditekan oleh si jahat. Ini saatnya situasinya dibalik oleh Tuhan. Terjadi turning point, terjadi titik balik dalam hidupmu. Hari ini aku deklarasikan, aku nubuatkan, masanya sudah tiba. Masa titik balik terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan membawa setiap aspek hidupmu mengalami perubahan, mengalami titik balik, mengalami terobosan. Terjadilah. Kehidupan sehari-harimu tidak akan sama lagi. Kehidupan sehari-harimu tidak lagi di bawah tekanan, tidak lagi di bawah intimidasi, tidak lagi di bawah kuasa maut, kuasa dosa, ataupun tekanan iblis. Sebaliknya, engkau mulai bangkit dalam roh. Engkau mulai putar balik situasi dan keadaan yang ada. Dimulai dari suasana hatimu, dimulai dari atmosfer hidupmu, mulai ada atmosfer iman, mulai terimpartasi atmosfer pengharapan, mulai ada dimensi kasih ilahi yang membawa engkau berfokus hanya kepada Tuhan dan menggenapan rencananya. Dan engkau mulai alami tangan kuasa Tuhan kerja dalam hidupmu, membawa engkau bangkit, membawa engkau berotoritas. Engkau mulai perintahkan situasi, keadaan, peristiwa yang selama ini menggerogoti hidupmu, yang selama ini menekan dirimu, mengalami perubahan, mengalami terobosan, mengalami perubahan. Ada berbalik, situasinya berbalik. Dari yang selama ini terus menekanmu, sekarang engkau mulai balik menekan musuh. Engkau mulai membalikkan keadaan. Ketika kondisi fisikmu selama ini lemah, sakit-sakitan, hari ini aku deklarasikan, aku nubuatkan, roh kesehatan ilahi mulai Tuhan curahkan atasmu. Roh kekuatan, roh kesehatan mulai tercurah. Engkau mulai memiliki kesehatanmu lagi. Engkau mulai mendapati aliran darah. Setiap sistem kehidupan, setiap organ tubuhmu mulai berfungsi dengan sempurna, berfungsi dengan normal. Terjadilah.
sebagai sesuatu yang normal. Dan jangan terima itu sebagai penghukuman. Karena tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Mari saya mau kau kembangkan takaran imanmu. Dan kau mulai belajar menyadari, aku telah dibebaskan, aku telah dimerdekakan dari setiap efek dosa, dari setiap tekanan si jahat, dari kuasa maut. Aku telah dimerdekakan. Oh, come on. Dan ketika saudara sudah dimerdekakan dari setiap pekerjaan musuh, dari setiap pekerjaan iblis, dari kuasa dosa yang menggerogoti hidupmu, dari manifestasi maut yang menggerogoti batin hidupmu, maka ini saatnya, bilang ini saatnya. Aku dibawa naik oleh Tuhan. Aku alami kesehatanku semakin prima. Aku alami kondisi fisikku semakin sehat, semakin kuat, semakin penuh vitalitas, makin prima. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Saya merasa sekian waktu lamanya ada banyak agenda Tuhan dalam hidup hamba-hamba Tuhan terpending, tertunda, bahkan dibatalkan hanya gara-gara aspek kesehatan. Tapi Tuhan sedang terus bekerja. Tuhan sedang terus singkapkan firman. Dia terus membawa pekerjaan roh terjadi dalam hidup setiap hamba-hambanya. Termasuk saudara yang hadir saat ini, yang sedang mengikuti lewat Zoom yang ada, yang mengikuti lewat rekaman yang ada. Ada anugerah yang baru, ada hukum yang baru yang sedang diaktifasi. Hukum roh yang memberi hidup. Hari ini aku menghancurkan segala manifestasi maut dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk emosi, baik itu dalam bentuk aktivitas fisik, baik itu dalam bentuk keuangan, apapun manifestasi maut yang menggerogoti hidupmu. Hari ini aku perintahkan, stop, berhenti di dalam nama Yesus. Stop, engkau bekerja, tidak boleh lagi. Dan aku aktifasi hukum roh yang memberi hidup untuk mulai teraktifasi dalam hidupmu. Katakan, aku aktifasi hukum roh yang memberi hidup untuk teraktifasi dalam hidupku. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, hukum roh yang memberi hidup itu akan mulai mengalirkan kehidupan. Aspek-aspek hidupmu yang mulai mati, aspek-aspek hidupmu yang digerogoti maut, sekarang mulai berbalik, mulai segar, mulai hidup lagi, mulai berkembang lagi, mulai aktif kembali, mulai kuat lagi, pulih sepenuhnya. Terjadi terobosan, terjadi kemenangan, terjadi peralihan, terjadi perubahan, terjadilah. Bilang ini saatnya. Kehidupanku jadi berbeda. Ini saatnya hukum roh kehidupan teraktifasi dalam hidupku. Bekerja nyata dalam diriku. Pastikan dari sejak hari ini saudara terus menyelaraskan hidupmu dengan agenda kekal Tuhan. Pastikan dari waktu ke waktu saudara terus belajar, menyerap, menyedot apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, apa yang menjadi agenda kekal sorga, yang itu ada dalam hidupmu. Karena ketika saudara mulai mengaktifasi kembali kehidupanmu untuk selaras dengan agenda sorga, hukum roh kehidupan akan terus bekerja. Oh, come on. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, saya tidak merasakan adanya perubahan yang bagaimana begitu. Saudara, ketika saudara mengaktifasi, atau gini deh, saya kasih ilustrasi. Ketika saudara melempar satu barang ke atas, untuk sesaat benda itu akan melayang ke atas, tapi kemudian ditarik oleh hukum gravitasi turun ke bawah, betul ya? Tapi ketika ada hukum lain yang saudara aktifasi, hukum roh yang memberi hidup, atau istilahnya hukum aerodinamis. Saudara lihat seekor burung ketika ada di atas dahan, sebelum dia terbang, dia seperti turun ke bawah. Tapi ketika dia tepakkan sayapnya, sesuatu terjadi. Hal yang sama akan terjadi atas. Untuk sesaat saudara merasa kok masih terus ke bawah. No. Jangan
Maksudnya jangan kamu lagi, aku. Di dalam Kristus telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Apa yang tidak berdaya secara lahiriah telah dikerjakan oleh Yesus. Artinya, ketika saudara ada di dalam Dia, saudara seperti dijadikan satu. Apa yang sudah Yesus raih sebagai kemenangan dalam perjalanan ketaatannya, otomatis saudara dianggap ikut menang. Karena saudara ada di dalam Dia. Pergumulan saudara satu-satunya hanyalah menaklukkan kepasifan dalam hidup, mengalahkan ketidakpercayaan, keraguan-keraguan, pola dunia yang selama ini akan terus berbicara, masa semudah itu, masa bisa, kan ini sudah terjadi sekian puluh tahun lamanya, masa dalam sekejap bisa berubah. Yes, hukum dosa dan maut akan ditaklukkan dan sedang dikalahkan oleh hukum roh yang memberi hidup. Karena pasti kata-kata imanmu terus mengembangkan. Semakin saudara percaya dan kau berhasil meyakinkan dirimu, ada hukum roh yang memberi hidup yang akan memerdekakan dari hukum dosa dan maut. Dan aku sedang dimerdekakan dari hukum dosa dan maut. Apa yang terjadi? Alkitab mengatakan betapa besar kuasanya yang bekerja dalam hidup mereka yang percaya. Maka Allah ada kuasa kebangkitan yang teraktivasi dalam hidup, membawa saudara dibawa naik. Hukum dosa dan maut akan menarik saudara turun, tapi hukum roh yang memberi hidup akan membawa kau naik. Dan tidak akan bisa turun lagi. Kau akan makin sehat, kau akan makin kuat, kau akan mendapati hidupmu semakin ada dalam pengayoman dan anugerah Tuhan. Tidak ada lagi kebutuhan, tidak ada lagi kekurangan. Dengar, selama ini saudara mungkin menjalani banyak kehidupan yang penuh mujizat. Pakai tanda kutip. Wujudnya seperti apa? Saudara punya kebutuhan, lalu saudara berdoa bergumul, dan terjadilah mujizat. Kebutuhan saudara terpenuhi. Haleluya kan? Saya tanya haleluya itu. Tapi itu hanyalah baru satu fase hidup. Saya percaya waktunya akan tiba dan sekarang sudah dimulai. Ketika saudara punya kebutuhan, tidak perlu lagi bergumul. Karena saudara mendapati bersamaan dengan munculnya kebutuhan, datang penyediaan Tuhan. Waktu yang biasanya kau pakai untuk bergumul sampai terjadi mujizat, waktu itu bisa kau pakai hanya untuk bersyukur karena semua kebutuhanmu sudah terpenuhi. Inilah yang saya sebut dengan sebutan hidup di dalam berkat Bapa. Amin. Dan kau masih hidup dalam dimensi mujizat. Bangga. Puji Tuhan Pak, tiap ada kebutuhan saya berdoa bergumul, Tuhan bikin mujizat. Haleluya. Kelihatannya hebat, tapi itu menunjukkan saudara masih ada dalam dimensi kekurangan. Dan kau masih ada dalam bayang-bayang hukum dosa dan maut. Sehingga saudara masih terus bergumul dengan kebutuhan. Puji Tuhan dengan kesetiaan Bapa yang terus membuat mujizat bagimu. Tapi bukan itu yang Bapak mau. Yang Bapak mau, sebelum engkau mendapati adanya kebutuhan, semuanya sudah terpenuhi. Halo, amin. Sebelum engkau menyadari ada butuh sesuatu, Bapak sudah sediakan semuanya. Sehingga tidak ada lagi pressure, tidak ada lagi stres, tidak ada lagi pergumulan, karena semuanya sudah Tuhan sediakan. Inilah dimensi Bapa yang memberkati, yang ingin Dia wahyukan kepada saudara. Selama sekian waktu lamanya orang terus berpikir, saya butuh doa puasa supaya dapat mujizat. Elia tidak perlu doa puasa untuk dapat mujizat. Elia hanya butuh firman. Dan dari firman yang dia terima, makanan terus datang tiap hari.
Dia bersembunyi jauh dari orang. Tuhan kirim burung gagak. Dan herannya burung gagak tahu di mana Elia sembunyi. Amin. Betul ya? Nah, saya mau saudara mulai belajar menyadari kalau saudara terus berjalan dalam langkah ketaatan, di mana engkau berada karena engkau mentaati firman, disitulah berkat akan terus menyarimu. Disitulah berkat akan terus menyertaimu. Tidak ada lagi pergumulan untuk mencari berkat. Lah Pak, kalau gitu kita semua tidak perlu kerja dong. Kalau saudara mau kerja cari duit, saya harus bilang gini, nggak usah. Tapi kalau saudara mau kerja melakukan kehendak Tuhan, harus. Nah terus bedanya di mana Pak? Bedanya arah hatimu. Kalau hati saudara mencari uang, kerja untuk cari uang, engkau sedang terus dibayang-bayangi oleh roh kekurangan. Engkau akan selalu merasa kurang, terus kurang. Tapi ketika saudara mengarahkan mata hatimu pada Tuhan dan penggenapan rencananya, saudara akan mendapati berkat lahiriah akan mengikutimu. Karena Alkitab jelas mengatakan siapa yang mencari kerajaan sorga dan kebenarannya, menjadikannya prioritas hidup, semua yang dicari bangsa-bangsa akan ditambahkan kepadamu. Mungkin sebagian berkata gini, yang masuk akal. Yes, karena akalmu sudah tertutup oleh pola dunia. Disinilah pentingnya saudara membongkar apa yang selama ini jadi logika dalam diri. Disinilah pentingnya kau buka hatimu dan belajar untuk melihat ke arah yang saya tunjukkan, sehingga kau akan bisa mulai melihat. Oh come on. Apa yang saya lihat akan mulai kau lihat. Engkau tidak melihat aspek yang lain. Engkau melihat hal yang sama. Ada realitas sorga, ada realitas kerajaan yang saudara bisa alami dalam hidupmu. Engkau mulai menyadari, this is possibility. Ini adalah kemungkinan yang Tuhan sediakan buat saya. Hal ini pasti bisa terjadi. Karena Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah mengatakannya. Pasti terjadi atasku, pasti bisa terjadi. Ketika saudara mulai bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang Tuhan ingin lakukan bagimu, dan saudara mulai membangunnya menjadi dasar keyakinan, engkau mulai percaya, engkau mulai membangun dasar keyakinanmu, dan engkau mulai melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan bangun dalam dirimu. Saat saudara melangkah, mengambil langkah iman, saat itulah mujizat akan terjadi. Apa yang dianggap mustahil bagi banyak orang, tidak lagi mustahil bagimu. Apa yang orang lain bilang mana mungkin, tidak bisa, saudara bilang, tapi dalam hidupku terjadi. Ada hukum roh yang memberi hidup, yang Tuhan sudah sediakan untuk teraktivasi dalam hidupmu, menganulir semua konsekuensi negatif, semua penghukuman, semua penghakiman, segala bentuk efek negatif, hal-hal yang buruk yang selama ini menggerogoti hidupmu akan bisa mulai di stop, bisa mulai dihapus, bisa mulai diganti dengan hal-hal yang ilahi. Bahkan kalau saudara membaca dalam Kolose pasal yang kedua, lihat sama-sama kita Kolose pasal 2. Suara semakin gak bisa dengar. Covid, aku udah kena nih. Di sini aja deh. Kolose pasal yang kedua. Coba saya mengajak untuk kita bisa membaca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Lebih lagi, tribunnya tambah. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan
menjadikan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Alkitab menuliskan, ketika saudara ada di dalam Kristus, maka saudara membawa tanda sunat dalam hidupmu. Engkau dikuburkan dalam baptisan yang sama, dan engkau juga dibangkitkan oleh imanmu karena kerja kuasa Tuhan dalam hidupmu. Sehingga sebagai akibatnya segala pelanggaran yang pernah kita lakukan di masa lampau, yang disebut sebagai surat hutang, kita berhutang pada dosa. Ada orang di sini. Karena surat hutang yang ada, konsekuensinya kita harus menghadapi banyak hal negatif karena pelanggaran kita. Alkitab tuliskan itu semua telah dihapuskan lewat korban kematian Kristus. Surat hutang yang ada dihapus, ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa, yang mengancam kita, ditiadakannya, dihapuskannya dengan memakukan pada kayu salib. Ada orang di sini. Artinya kita telah mengalami ada perubahan. Segala ketentuan hukum dosa dan maut yang seharusnya terjadi atas hidup kita sekarang telah dibatalkan. Tapi bukan cuma sekedar dibatalkan, Tuhan memberi otoritas untuk mulai membalikkan keadaan. Perhatikan ayat yang ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi iblis, dosa dan maut sebagai biang kerok dari segala permasalahan yang ada di atas muka bumi. Ada orang di sini sudah dikalahkan lewat korban Kristus. Betul ya? Nah, ketika Kristus bangkit dari antara orang mati dan kemudian dipermuliakan di sebelah kanan Bapa, dia dijadikan sebagai kepala. Amin. Dia dijadikan sebagai kepala. Nah, kita mengatakan lebih lanjut, kita sebagai gerejanya yang mewarisi roh yang sama, roh Kristus. Saudara adalah bagian dari tubuhnya. Nah, kita mengatakan segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Kristus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Segala sesuatu ditaruh di bawah kaki. Kaki adalah bagian dari tubuh. Artinya segala sesuatu ditaruh di bawah kaki kita sebagai orang percaya. Dulu iblis injak-injak kita, tapi ketika saudara mengalami ada hukum roh yang memberi hidup teraktivasi dalam dirimu, situasinya dibalik sekarang. Engkau yang injak-injak iblis, engkau yang injak-injak masalah, engkau yang injak-injak maut, engkau yang injak-injak segala pekerjaan dosa. Hari ini aku deklarasikan, di dalam roh telah terjadi peralihan, di dalam roh telah terjadi pergantian. Engkau tidak lagi ada di bawah tekanan musuh, engkau tidak lagi ada dalam kuasa dosa, engkau tidak lagi digerogoti oleh roh maut. Situasi telah berubah. Tuhan memberi kau otoritas, Tuhan memberi kau kuasa. Ada takaran anugerah, takaran iman yang diimpartasikan dalam dirimu, mengaktifasi hukum roh yang memberi hidup. Dan sekarang dengan hukum roh yang memberi hidup itu bekerja dalam dirimu. Engkaulah yang injak-injak musuh, engkaulah yang injak-injak iblis, engkau yang injak-injak maut. Apapun masalahmu, engkau injak, engkau taklukkan. Ada roh yang berkemenangan, roh kebangkitan, terimpartasi, bekerja, teraktivasi, berkobar dalam dirimu. Terjadilah. Kalau berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ini waktunya. Yang keras, ini waktunya. Sesuatu yang ilahi terjadi dalam hidupku. Hukum roh yang memberi
memberi hidup, diaktifasi atas hidupku sekarang. Katakan, aku percaya pada pernyataan firman. Dan kalau aku percaya, aku berkata-kata. Dan saat aku berkata-kata, sesuatu yang ilahi terjadi dalam batinku. Aku terus berkatakan pernyataan firman yang membawa rohku berkobar, hatiku menyala-nyala, karena aku alami kuasa roh yang menghidupkan, sedang membalikkan situasi dan keadaan dalam diriku. Kondisiku mulai membaik, mulai semakin kuat, makin sehat. Ada terobosan, ada kemenangan. Suasana hatiku alami perubahan dari kondisi yang penuh tekanan. Sekarang aku alami ada kemerdekaan. Sekarang aku alami ada perubahan. Rohku bangkit, berkobar, makin kuat, menyala-nyala, penuh intensitas roh, dan membawa aku untuk menelan segala aktivitas maut dalam kemenangan. Dan jadilah. Amin. Yes. Oh yes, amin. 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 Tidak ada lagi hukum dosa dan maut yang terus menggerogoti hidup. Amin. Saya mau kau bangun ini menjadi takaran iman. Ya. Saya mau kau bangun ini menjadi dasar keyakinan Ya. iman. Hukum roh yang menghidupkan telah membalikkan keadaan. Amin. Sekarang bukan aku lagi yang ditekan iblis, bukan aku lagi yang digerogoti musuh. Sekarang waktunya situasi berbalik. Aku yang injak musuh, aku yang injak masalah, aku yang taklukkan maut. Bilang, ini saatnya. Aku terus alami takaran imanku bertumbuh. Aku alami yang dapat binasa ini digantikan oleh yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini mulai memenangkan yang tidak dapat mati. Katakan sama-sama, hai maut, aku telah engkau dalam kemenangan Kristus. Kembali. Tidak ada lagi emosi negatif. Gue merasakan ada kemerdekaan dalam batin. Yes. Gue menikmati ada kemenangan di dalam roh. Amin. Setuju, amin? Amin. Di dalam batinmu, katakan dalam batinku, dalam manusia rohku, ada kemerdekaan di dalam roh. Ada roh yang memerdekakan bekerja dalam batinku. Amin. Yes. Nggak normal kalau saudara terus merasa tertekan. Ada banyak kesedihan, ada banyak efek emosi negatif. Tidak normal. Setuju, amin? Amin. Harusnya, bilang harusnya. Aku terus menikmati. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada keantusiasan yang terus meluap, terus mengalir dari dalam batinku. Itu yang normal. Karena buat orang yang selama ini ada dalam dakwaan, begitu hakim mengambil keputusan, dok, tidak bersalah, engkau dibebaskan. Rasanya lega. Amin. Beban yang begitu berat menekan batinmu seperti terangkat begitu saja. Ada roh yang merdeka dan ada roh yang memerdekakan yang sedang bekerja. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Roh yang merdeka itu diimpartasikan dalam hidupmu, diimpartasikan dalam batinmu. Terimalah roh yang merdeka dan terimalah kemerdekaan di dalam roh. Roh yang memerdekakan itu dilepaskan, dicurahkan, diimpartasikan dalam batinmu masing-masing. Amin. Inilah saatnya, bilang ini saatnya. Ini saatnya. Setiap kita Setiap kita sebagai orang percaya sebagai orang percaya hidup di dalam Kristus. Amin. Yes, amen.
Sehingga saudara mulai dibawa hidup di dalam Kristus. Pada saat itulah Roh Kudus akan bekerja, membawa impartasi untuk Roh Kristus juga ada di dalam diri. Akan ada potensi ilahi yang mulai muncul. Akan ada kehidupan ilahi yang mulai muncul. Ada DNA ilahi yang mulai muncul, menggantikan kehidupanmu yang manusiawi, yang lahiriah. Engkau bukan lagi garis keturunan Adam, engkau adalah garis keturunan Kristus. Karenanya seluruh aspek kehidupanmu akan mengalami perubahan. Halo, amin. Hatimu akan jadi semakin lega. Lebih mudah buat saudara untuk tersenyum. Akan lebih mudah buat saudara untuk tertawa dengan lepas. Nah, itulah karakteristik orang yang sudah merdeka. Orang yang dimerdekakan. Saudara, saudara, selama sekian tahun lamanya emosi kita tanpa sadar tercetak menurut dunia ini. Dunia ini penuh dengan semak duri, onak duri, penderitaan, tetesan air mata, dan ada banyak sekali duka cita. Sehingga sebagai akibatnya tanpa sadar kita terbentuk, tercetak jadi orang yang gampang memunculkan emosi negatif. Padahal Tuhan tidak pernah mendesain emosimu untuk merasakan dan untuk menyimpan, untuk mengekspresikan emosi negatif. Tapi dunia sekitar kita memaksa kita untuk jadi lebih gampang tersinggung, gampang kepahitan, gampang kecewa, gampang marah. Dan setelah emosi negatif itu masuk dalam dirimu, kadang-kala tanpa kita sadari emosi negatif itu terperangkap di dalam kita. Maksudnya apa terperangkap di dalam batin kita? Saudara nggak bisa merilis emosinya, dan itu akan merusak bagian dalam hidupmu. Orang jadi mulai sakit-sakitan. Tahukah saudara ada berbagai bentuk penyakit yang sumbernya dari emosi negatif? Ketika Tuhan mulai bawa saya itu mempelajari hal tersebut, Tuhan bukakan pengertian buat saya. Ada banyak orang butuh emosinya itu disehatkan lagi, detoksifikasi emosi. Aku perlu detoks emosi supaya segala emosi negatif tidak terpenjara dalam diri, tapi bisa terbuang keluar. Dan kau akan mulai merasakan ada emosinya Tuhan. Alasan Tuhan memerdekakan saudara, memberi kau kemerdekaan, agar batinmu itu merasa terbuka, jadi ringan, jadi terbuka. Untuk apa? Untuk mengadopsi perasaan-perasaannya Tuhan. Karena Tuhan menciptakan emosi dalam dirimu agar engkau bisa mengekspresikan emosinya Tuhan di atas muka bumi ini. Ada orang di sini. Karena saat saudara mulai mengalami ada kemerdekaan dalam batinmu, ini tidak ada kesesakan lagi di sini. Sehingga saudara jadi lebih terbuka untuk menerima perasaan Tuhan, emosi Tuhan, isi hati Tuhan. Sehingga engkau mulai tahu apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dia rindukan, apa yang menjadi rancangan kekalnya. Dan dengan saudara alami kemerdekaan, engkau akan bisa melangkah masuk dalam rencana Tuhan tanpa ada hambatan halangan lagi. Tidak ada lagi alasan, Pak, saya mau melakukan kehendak Tuhan, tapi fisik saya sakit. Pak, saya mau lakukan kehendak Tuhan, tapi saya punya masalah keluarga, saya punya masalah finansial. Terlalu banyak tapi yang melingkupi kehidupan kita. Tapi hari ini semua tapi negatif yang ada dalam dirimu, yang merupakan ekspresi dari hukum dosa dan maut, hari ini aku deklarasikan, semua itu dianulir, semua itu dinyatakan tidak berlaku, semua itu dibatalkan. Ada hukum roh yang menghidupkan, terimpartasi atasmu, diaktifasi dalam dirimu, membawa engkau mulai punya kemerdekaan, kebebasan untuk melakukan apapun yang menjadi isi hati Tuhan. Terjadilah, terima kemerdekaanmu. Yang percaya katakan, aku percaya, aku terima.
hatimu, masih belum terkonek dengan pemikiranmu. Ini waktu yang baik, engkau mulai membuka hatimu. Tuhan, mari tolong aku untuk membenahi hidupku. Ada banyak area hidupku yang tidak seperti yang kau mau. Ada banyak area pemikiranku yang perlu aku tanggulangi karena tidak selaras dengan firman-Mu. Kirapatakon daralapasyaka, urakana ralamaya shekedeme. Mari buka hatimu, mari buka kehidupanmu, bagian-bagian hidupmu yang perlu engkau selaraskan karena firman-Nya sudah diperdengarkan, firman-Nya sudah sampai ke telingamu. Pastikan engkau paham, pastikan engkau terima itu sebagai sebuah kebenaran yang mengubahkan hidupmu. Urakalapa sekede marolakada,
kami semakin hari semakin bercahaya di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama kami. Karena itulah fungsi kami di atas muka bumi, bukan hanya sebagai orang-orang pilihan-Mu yang mati masuk surga, tetapi selagi kami masih lagi hidup Tuhan, kami berfungsi untuk menjadi bintang-bintang-Mu, untuk menjadi terang bagi dunia ini, sehingga keberadaan-Mu dalam hidup kami, orang mengenali itu, orang melihat itu, dan orang